Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salaf Fikriatul Arifah dengan NPM G1A023015. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan Bahasa Indonesia untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 2 ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi Bahasa Indonesia dari materi pertama hingga materi ke-15, yaitu ada materi hakikat dan pengembangan Bahasa Indonesia, kemudian sikap berbahasa Indonesia, teks Bahasa Indonesia dan kehidupan akademik, materi keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi, selanjutnya yaitu konsep presentasi ilmiah, mendesain proposal kegiatan, kemudian mendesain proposal kegiatan penelitian, lalu melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian, dan terakhir itu menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Adapun hakikat bahasa Indonesia itu yang pertama, Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional itu pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yaitu pada pasal 1 ayat 2. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional yang mana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 15 Pasal 36 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada Pasal 1 ayat 2. Kemudian ada pula fungsi lain dari kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai alat penghubung komunikasi, kemudian alat penghubung pengantar pendidikan, dan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, perkembangan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua masa. Yang pertama sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu pada abad ke-7 Masehi, di mana bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya tahun 901 Masehi, yaitu dilakukan penyempurnaan ejaan dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, ini dilakukannya Kongres Pemuda II dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Lalu terakhir yaitu tahun 1938 yang dilakukan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo yang menghasilkan putusan agar lebih banyak ejaan Indonesia yang diinternasionalkan. Lalu pada masa selanjutnya yaitu sesudah Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1959 ini penggunaan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Contohnya seperti huruf TJ itu ditulis menjadi huruf C. Kemudian pada tahun 1967 yaitu penggunaan ejaan baru atau ejaan LBK, yaitu contohnya penulisan huruf TJ itu menjadi huruf J. Nah, kemudian pada tahun 1972 yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan, contohnya penggunaan huruf F, V, Z, Q, dan X. Lalu pada tahun 1975 yaitu menyusun program pembukuan atau pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Nah, pada tahun 1987 hingga 1988, di sini diterbitkan edisi kedua Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD. Dan pada tahun 2009-nya ini diterbitkan edisi ketiganya. Nah, lalu pada tahun 2015 hingga 2021, di sini penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan pada tahun 2022 digunakan kembali yaitu Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, adapun sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu keadaan seseorang ketika menggunakan bahasa sendiri atau mendengar bahasa orang lain, di mana sikapnya itu bisa seperti mengapresiasi ataupun menghina. Nah, adapun ciri-ciri sikap bahasa ini terbagi menjadi 3, yaitu language loyalty atau kesetiaan bahasa, yaitu mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya. Yang kedua yaitu language pride atau kebanggaan bahasa, yaitu mendorong masyarakat untuk mengembangkan bahasanya hingga menjadi identitas dan kesatuan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu awareness of the norm atau kesadaran adanya norma bahasa,
Nah, hal ini merujuk kepada perilaku seseorang yang akan menggunakan bahasanya secara cermat dan santun. Adapun komponen sikap bahasa ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu pengetahuan yang sudah ada di dalam diri seseorang. Kemudian ada pula komponen afektif, yaitu sikap atau penilaian seseorang terkait pengetahuannya. Dan komponen konatif, yaitu keputusan akhir dari seseorang tersebut apakah akan dilakukan penilaiannya tadi dalam kehidupan nyata atau tidak dilakukan. Nah, adapun jenis sikap bahasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama sikap kebahasaan. Sikap kebahasaan ini adalah menggunakan bahasa Indonesia seperti menggunakan EYD, kemudian kata baku, dan kalimat efektif, dan semacamnya. Dan sikap non-kebahasaan ini seperti sikap estetis yang digunakan dalam sastra, kemudian ada pula sikap sosial, sikap politik, dan sikap keagamaan. Nah, sikap terhadap bahasa ini terbagi menjadi 2, ada sikap positif dan sikap negatif. Nah, sikap positif ini ketika seseorang tersebut bangga terhadap bahasa Indonesia, kemudian ingin menambah pengetahuan terkait bahasa Indonesia dan sikap positif lainnya. Adapun sikap negatifnya yaitu seseorang tersebut merasa bangga terhadap bahasa asing padahal ia belum sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia. Kemudian ia juga meremehkan akan pentingnya ilmu bahasa Indonesia. Nah, lalu ada pula di sini tata cara penulisan. Penulisan di sini ada penulisan imbuhan, kemudian ada gelar, awalan atau akhiran pada kata majemuk. Nah, jika dilihat di sini, apabila imbuhan me bertemu dengan kata yang huruf awalnya KTSP, lalu huruf keduanya merupakan huruf vokal, maka huruf KTSP-nya akan menghilang. Contohnya, ketika imbuhan me bertemu dengan kata proses, maka ditulis memproses, bukan memproses. Lalu contoh penulisan gelar itu contohnya tertulis di sini, ada profesor, itu P-nya huruf besar, kemudian titik, dokter, D-nya huruf besar, titik, hajah, H-nya huruf besar, titik, kemudian diikuti dengan nama seseorang tersebut, contohnya di sini Salwa Fikriatul Arifah, kemudian diberi koma, lalu beri gelarnya yaitu Eskom, S-nya besar, titik, kom, K-nya besar, karena di sini adalah sarjana komputer. Ada 2 kata, jadi disingkatnya S.com. Lalu diberikan titik, kemudian koma kembali, lalu menuliskan gelar M.N, M-nya besar, E-nya besar, lalu titik koma, PhD. Nah, kemudian ada pula ketika awalan diberikan kata dasar berupa frase, itu maka penulisannya dipisah. Contohnya yaitu bertanggung jawab. Di sini ber merupakan awalan ber, dan kata dasar frasenya berupa tanggung jawab, sehingga ketika ditulis bertanggung jawab itu dipisah. Kemudian ada pula awalan diberi kata dasar frase dan diberi akhiran, maka itu ditulisnya digabung. Contohnya mempertanggungjawabkan. Kemudian ada kata sehingga dan tetapi, itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Namun, kata akan tetapi dan kemudian itu boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, teks bahasa Indonesia dalam kehidupan akademik. Nah, tulisan akademik itu adalah tulisan yang dilakukan dengan meneliti suatu permasalahan menggunakan metode ilmiah. Adapun teks bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prosa berupa karangan, yaitu dibagi menjadi 2 kembali prosanya. Prosa fiksi, contohnya itu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Kemudian prosa non-fiksi ini yang merupakan tulisan akademik. Contohnya itu makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, skripsi, buku referensi, dan monograf. Kemudian ada pula puisi. Puisi ini dibagi menjadi 2, puisi lama, contohnya mantra, pantun, karmina, seloka, dan gurindam. Lalu puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, dan elegi. Nah, kemudian
Drama, ini contohnya ada drama tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, dan sendra tari. Nah, adapun dunia pustaka pada referensi digital. Ini pada materi diberikan contohnya yaitu ePusnas, Mendeley, Library Genesis, Open Knowledge Maps, PDF Drive, Tyler Friends Online, Google Trends, dan VOS Viewer. Di sini yang pernah saya gunakan yaitu ePusnas, Mendeley, Library Genesis, PDF Drive, dan Tyler Friends Online. Adapun pada aplikasi Mendeley itu digunakan untuk menyimpan referensi. Nah, jadi bisa untuk membuat daftar pustaka. Dan Mendeley ini terbagi menjadi dua, ada Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager yang sering digunakan untuk mencari referensi digital secara online itu pada aplikasi Mendeley Reference Manager. Lalu konsep presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah sendiri yaitu kemampuan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat tentang informasi dari sebuah penelitian ataupun pemikiran kritis. Nah, komponen presentasi ilmiah ini ada 4. Yang pertama media. Media di sini yaitu seperti PPT atau slide. Kemudian penampilan seperti gestur tubuh, kemudian intonasi berbicara, dan lain-lainnya. Kemudian ada pula komunikator, yaitu yang memberikan pesan atau yang menyampaikan pesan, serta audiens itu yang menerima pesan. Nah, alur presentasi ini ada 3. Yang pertama pembuka, itu berisi salam pembuka dan salam hormat. Kemudian dilanjutkan dengan isi, yaitu penyampaian ide atau konten dari latar belakang hingga hasil dan pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan salam penutup. Nah, adapun mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan sendiri yaitu pengajuan rencana kerja yang tertulis dan merinci mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan memperoleh pembiayaan dari sebuah instansi. Adapun alur penyusunan proposal kegiatan itu yang pertama observasi lapangan, lalu penyamaan persepsi, lalu menyusun jadwal kegiatan, dan terakhir menyusun proposal kegiatan. Nah, adapun sistematika proposal kegiatan, yang pertama judul. Judul ini adalah judul dari proposal yang ingin diajukan dan harus memiliki kebaruan dan mengikuti berita terbaru. Maksimal katanya ditentukan oleh panduan proposal dan biasanya maksimal judul ini ada 15 kata. Lalu selanjutnya ada daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab ini pembuat proposal harus mengungkapkan potensi dan peluang pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Lalu pada bab 2 gambaran umum rencana usaha, ini akan diuraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Lalu pada bab 3 metode pelaksanaan, pada bab ini akan diuraikan teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, kemudian cara pengemasan dan pemasarannya, sekaligus tahap pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Lalu pada bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, pada bab ini akan dituliskan rincian anggaran yang akan diajukan ke instansi yang dituju, serta jadwal kegiatan yang akan dilakukan bila proposal disetujui. Nah, ada pun yang terakhir yaitu daftar pustaka, yaitu referensi yang diambil untuk menambah data yang dibutuhkan dalam proposal. Biasanya menggunakan format APA atau American Psychological Association. Kemudian, proposal kegiatan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan proses ilmiah yang sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data untuk menemukan jawaban atas masalah tertentu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri meliputi ada rasional, berdasarkan logika, kemudian empiris, terukur secara sensorik, sistematis yaitu secara berurutan dan logis, valid yaitu akurat sesuai kenyataan, dan reliable atau konsisten di waktu yang berbeda. Nah, penelitian yang baik itu merupakan penelitian yang berupa faktual atau sesuai dengan fakta dan aktual yaitu terbaru atau up to date serta memberikan manfaat bagi pembaca. Penelitian harus orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipublikasikan.
Adapun siklus proses penelitian ini yang pertama ada identifikasi permasalahan, yang dimana pada identifikasi permasalahan ini membahas penetapan permasalahan, justifikasi permasalahan, dan urgensi penelitian. Kemudian ada tinjauan kepustakaan yang membahas sumber yang akan digunakan. Kemudian penetapan maksud penelitian, yaitu membahas identifikasi maksud pernyataan, kemudian mempersempitnya. Lalu pengumpulan data, membahas seleksi subjek penelitian dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya analisis dan interpretasi data, yaitu membahas data yang akan diuraikan dan dipresentasikan, serta terakhir pelaporan dan evaluasi penelitian, yang dimana di sini membahas audiensi, struktur laporan, dan penulisan laporan. Adapun perkembangan metode penelitian, jenis metode penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kuantitatif berupa pengujian dan pembuktian teori, lalu kualitatif, pengembangan dan penciptaan teori, serta campuran atau kombinasi berupa pembuktian dan pengembangan teori. Adapun tipe rancangan penelitian kuantitatif terbagi menjadi 2. Yang pertama penelitian intervensi atau eksperimen, yaitu menjelaskan pengaruh antar kelompok. Kemudian ada penelitian non-intervensi atau korelasional dan survei. Nah, korelasional ini mengaitkan atau menghubungkan variabel dalam pola. Kemudian kalau survei itu mendeskripsikan tren untuk populasi orang. Nah, adapun tipe rancangan penelitian kualitatif itu ada grounded theory, yaitu mengeksplorasi pengalaman yang sama dari individu untuk mengembangkan sebuah teori. Adapun etnografi atau studi kasus atau histori, fenomenologi atau analisis wacana ini mengeksplorasi budaya pada sekelompok orang. Dan tipe rancangan naratif yaitu mengeksplorasi cerita individu untuk mendeskripsikan kehidupan seseorang. Adapun tipe rancangan penelitian campuran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama research dan development, yaitu mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan permasalahan penelitian dengan sebaik mungkin. Dan ada pula action research dan lesson study, yaitu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk individu guna meneliti permasalahan pendidikan yang dihadapi dalam ranah tersebut. Nah, ada pula di sini sistematika proposal penelitian. Di sini ada proposal kuantitatif, seperti biasa sistematikanya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori dan kerangka berpikir, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, serta daftar pustaka dan lampiran. Di sini juga ada sistematika proposal penelitian kualitatif, namun yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif yaitu pada bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Di mana kuantitatif itu menggunakan definisi operasional, sedangkan pada kualitatif menggunakan definisi istilah. Lalu pada bab 2 kuantitatif menggunakan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, sedangkan pada kualitatif hanya menggunakan teori yang digunakan dan penelitian yang relevan. Lalu pada bab 3 metodologi penelitian, pada kuantitatif ini digunakan deskripsi variabel, kemudian ada pula populasi dan sampel, dan uji coba instrumen ya. Lalu pada kualitatif itu menggunakan data dan sumber data penelitian, lalu uji keabsahan data dan teknik analisis data. Nah, kemudian di sini ada pula perbedaan antara sistematika laporan penelitian pengembangan dan tindakan kelas, di mana hampir sama dengan proposal penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi. Perbedaannya pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada laporan pengembangan, bab 1 menggunakan definisi operasional, sedangkan pada tindakan kelas ini menggunakan definisi istilah. Lalu pada bab 2-nya, pada laporan pengembangan menggunakan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, sedangkan pada laporan tindakan kelas hanya menggunakan teori dan penelitian yang relevan. Lalu pada bab 3 metodologi penelitian, pada laporan pengembangan menggunakan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data. Namun pada laporan tindakan kelas itu menggunakan seperti populasi dan sampel, kemudian ada teknik analisis data dan indikator keberhasilan tindakan. Nah, pada laporan tindakan kelas
pada materi itu tidak menggunakan bab 4 dan bab 5. Lalu pada bab 3 metodologi penelitian di sini ada tata caranya. Yang pertama, metode penelitian. Ini pendekatan atau desain yang digunakan dalam penelitian. Lalu, waktu dan tempat penelitian yaitu berupa detail waktu dan lokasi penelitian. Ini bisa dengan teks sebagai lokasi untuk penelitian teks. Nah, data dan sumber data yaitu penelitian kualitatif menggunakan data dan sumber data. Adapun penelitian kuantitatif itu menggunakan populasi dan sampel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data pada kuantitatif ini melalui tes dan kuesioner. Adapun pada kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu pada teknik atau prosedur analisis data, di sini berisi langkah-langkah analisis data sesuai dengan desain penelitian. Dan terakhir yaitu uji keabsahan data pada kuantitatif berupa validitas dan reliabilitas, dan pada kualitatif yaitu berupa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Adapun pada uji keabsahan data, yang pertama kredibilitas, berupa perpanjangan pengamatan, peningkatan keterbukaan, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif, dan member check. Lalu pada transferabilitas ini berupa uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Pada dependabilitas ini berupa buku konsultasi, kemudian ada pula surat izin penelitian, analisis data pada laporan, dan kesimpulan di bab 5. Dan yang terakhir yaitu konfirmabilitas, berupa cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Ada pula di sini sistematika artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada judul, ini diikuti nama penulis, afiliasi, dan email. Kemudian ada abstrak, berisi masalah, tujuan, metode, hasil, dan kata kunci. Dan biasanya maksimal ini ada 250 kata. Kemudian pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian landasan teori berupa teori relevan yang bersangkutan dengan masalah. Lalu pada metodologi yaitu berisi metode, data, waktu atau tempat, teknik pengumpulan atau analisis data, kemudian validitas. Nah, pada hasil dan pembahasan berisi yaitu hasil penelitian, pembahasan dengan teori relevan, dan biasanya minimal dibuat yaitu 6 halaman. Dan kemudian ada kesimpulan berupa jawaban rumusan masalah, saran dan rekomendasi, serta terakhir yaitu daftar pustaka. Adapun di sini perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung, di mana kutipan langsung ini dibedakan jadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang, di mana kutipan langsung pendek ini tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata, sedangkan kutipan langsung yang panjang itu lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kemudian kutipan langsung pendek itu diintegrasikan dengan teks, adapun yang kutipan langsung panjang ini dipisah dengan jarak 2 spasi. Nah, kutipan langsung pendek jaraknya 2 spasi, sedangkan kutipan langsung panjang jarak kutipannya itu 1 spasi. Kemudian pada kutipan langsung pendek ini menggunakan tanda kutip, sedangkan kutipan langsung panjang tidak menggunakan tanda kutip. Nah, dua-duanya dari kutipan langsung ini diberi footnote atau body note. Kemudian kutipan langsung panjang yaitu menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Nah, jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, maka kata kutipan pertama dijorokkan lagi 5-7 ketukan. Adapun kutipan tidak langsung, di sini kutipannya diintegrasikan dengan teks, kemudian jaraknya 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, dan diberi footnote atau body note. Nah, ini ada tata cara penulisan body note dan footnote. Body note yaitu pengarang sebelum kutipan itu ditulis nama akhir pengarang, tahun, halaman, kemudian kutipan. Kemudian pengarang setelah kutipan itu dibuat yaitu kutipan dulu, lalu nama akhir pengarang, tahun, dan halaman. Jika ada 2 pengarang, aturannya tetap sama yaitu sebutkan kedua nama. Namun apabila lebih dari 2 pengarang, hanya nama pengarang pertama diikuti et al. Atau DKK. Kemudian banyaknya sumber ini diurutkan berdasarkan nama akhir, tahun, halaman, dan dipisahkan dengan titik koma. Adapun pada footnote
Footnote ini menunjukkan sumber kutipan atau keterangan tambahan. Nah, nomor penunjukan yaitu bisa angka atau tanda asteris atau tanda bintang, kemudian konsisten sepanjang teks atau per bab. Nah, pembuatannya itu tempatkan di bawah halaman dengan garis pemisah, kemudian nomor penunjukan dan jarak 1 spasi antar baris. Kemudian format kutipan itu ada nama penulis, judul buku, ini biasanya dimiringkan, kemudian kota terbit, penerbit, tahun dan halaman. Adapun singkatan dalam footnote ini ada yang pertama IBIT, yaitu sumber yang sama namun halaman berbeda. Kemudian ada OBJIT, yaitu sumber yang sama, halaman berbeda juga, dan LOGSIT, yaitu sumber yang sama dan halamannya sama. Nah, pada Microsoft Word, ini bisa menggunakan fitur Insert Footnote di tab Reference. Nah, format penulisan ilmiah yang pertama, kertasnya itu menggunakan kertas HVS A4 dengan berat 70-80 gram. Untuk kulit sampulnya dapat dipilih kertas yang lebih tebal. Kemudian fontnya ini berupa Times New Roman dengan ukuran 14, sedangkan isi dan subbabnya itu berukuran 12. Lalu pada margin, yaitu biasanya ditulis dengan 4 cm pada bagian atas dan kiri, kemudian 3 cm pada bagian bawah dan kanan. Nah, spasi pada skripsi, tesis, dan disertasi menggunakan spasi ganda, sedangkan pada artikel ilmiah menggunakan spasi 1,5 atau tunggal. Nah, pada penomoran, pada bab utama itu ditulis dengan angka Romawi. Contohnya pada bab 1 pendahuluan dan seterusnya itu dibuat dengan angka Romawi, sedangkan pada subbabnya itu bisa dibuat dengan huruf A, B, C yang besar atau angka seperti 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, pada subbab berikutnya itu bisa menggunakan 1, 2, 3 atau 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka. Di sini model penulisan daftar pustaka terdiri dari 6 model, yaitu ada APA atau American Psychological Association, kemudian Harvard, kemudian ada IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, kemudian ada MLA atau The Modern Language Association, Vancouver, dan Chicago. Nah, contoh daftar pustaka di sini ada yang menggunakan format apa, kemudian ada pula yang menggunakan format MLA. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.